sini saya akan membahas tentang media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint tentang materi zat aditif dan zat adiktif. Pembahasan yang pertama yaitu zat aditif, di mana pengertiannya bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah sedikit yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Kemudian macam-macam dari zat aditif. Zat aditif ini ada zat aditif alami, yaitu zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Contohnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, dan sebagainya. Kemudian zat aditif buatan, di mana diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya bahan pengawet dari asam benzoat, kemudian pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tatrasin, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui bahwa zat-zat aditif alami pada umumnya itu tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Namun sebaliknya, zat aditif buatan apabila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Nah, sehingga zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Kemudian jenis-jenis zat aditif, di mana terdapat pewarna alami. Nah, pewarna ini adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna supaya lebih menarik. Nah, pewarna ini memiliki pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pertama yaitu pewarna alami, di mana pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Nah, contohnya ini yaitu yang pertama ada buah naga, di mana buah naga ini memberikan warna merah pada makanan, kemudian kunyit memberikan warna kuning pada makanan, dan daun suji memberikan warna hijau pada bahan makanan. Kemudian ada pewarna buatan, di mana berikut ini adalah jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan dan minuman, yaitu yang pertama Fast Green FCF memberikan warna hijau, kemudian Tartrasin memberikan warna kuning, kemudian ada Sunset Yellow FCF memberikan warna oranye, dan Brilliant Blue FCF memberikan warna biru. Pembahasan selanjutnya yaitu pemanis, di mana pemanis ini adalah bahan yang ditambahkan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman. Nah, pemanis ini tentu saja memiliki dua jenis juga, pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yang sering digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir, gula aren, gula kelapa, kemudian ada madu. Nah, sedangkan pada pemanis buatan mempunyai rasa manis yang hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Dan pemanis buatan ini sebagai pengganti gula pasir. Contohnya, siklamat, aspartam, sakarin, dan kalium asesulfam. Kemudian ada pengawet. Nah, pengawet ini adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan, di mana makanan rusak disebabkan adanya mikroorganisme yang tumbuh. Nah, dengan adanya bahan pengawet ini dapat mencegah tumbuhnya mikroorganisme tersebut, sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat dicegah. Misalnya, melakukan fermentasi, kemudian pengasaman, oksidasi, dan reaksi enzimatis lainnya. Nah, pengawetan ini ada yang pengawetan secara alami, yaitu dengan garam, dengan melakukan pengasinan dalam pembuatan telur asin. Kemudian ada gula, dengan melakukan pemanisan dalam pembuatan manisan, dan ada bawang putih dalam pengawetan pada daging. Kemudian pengawetan secara buatan itu ada natrium nitrat, di mana natrium nitrat ini digunakan untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Kemudian ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat, yaitu untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan seperti kecap dan saus. Kemudian pembahasan dari jenis-jenis zat aditif yang selanjutnya yaitu ada penyedap.
Nah, penyedap ini adalah bahan tambahan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Tentu saja penyedap ini memiliki dua jenis, penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami yang sering digunakan yaitu garam, bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, cengkeh, atau semua jenis rempah-rempah, kemudian ada juga kayu manis. Sedangkan yang penyedap buatan yaitu yang sering digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG. Kemudian pembahasan materi yang kedua yaitu tentang zat adiktif, di mana pengertian dari zat adiktif yaitu zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan. Rokok, alkohol, dan obat-obatan merupakan contoh kecil dari zat adiktif, di mana zat adiktif ini dapat mengganggu jika digunakan tidak sesuai dengan aturannya. Kemudian zat adiktif ini dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ketagihan hingga mengalami ketergantungan fisik yang kuat maupun ketergantungan psikologis yang panjang dan sulit untuk disembuhkan, bahkan sampai dapat menyebabkan kematian. Nah, zat adiktif ini dikenal dengan narkoba. Jenis-jenis zat adiktif ada narkotika, di mana narkotika ini adalah zat atau bahan yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kemudian menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Kemudian psikotropika. Zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, kemudian perubahan alam perasaan. Kemudian selanjutnya yaitu zat psikoaktif lainnya. Terdiri dari nikotin pada rokok, kemudian ada kafein dalam kopi, dan teinin dalam produk teh. Selanjutnya dampak zat adiktif yaitu dampak penggunaan narkotika, di mana penggunaan jangka pendeknya dapat menghilangkan rasa nyeri, rasa nyaman, perasaan mimpi, dan mengantuk. Kemudian yang pengguna jangka panjang, ketergantungan, kematian karena overdosis dan sembelit, serta gangguan siklus menstruasi. Kemudian dampak penggunaan psikotropika yaitu penggunaan jangka pendeknya susah tidur, rasa riang, perasaan melambung, dan rasa nyaman. Kemudian penggunaan jangka panjang, kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah otak pecah atau stroke. Dan yang terakhir yaitu dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya bagi jangka pendek, kekurangan oksigen dan halusinasi. Kemudian yang pengguna jangka panjang, kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Cukup sekian materi tentang zat aditif dan zat adiktif yang dapat saya sampaikan dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.